Puluhan warga Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, menggelar unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Negara BPN Konawe, Senin tanggal 24 bulan Januari tahun 2022. Menurut saya kalau ini sih murni lari ke perdata, lari ke perdata. Jadi ada rumpun Bunggos ini apa atau keluarga besar lah ya, karena saya bicara rumpun tidak pakai rumpun banyak. Itu ada lokasi yang diklaim di daerah desa Dawi-Dawi itu, dan itu kita sudah tindak lanjuti, kita sudah melalui heri yang seperti saya sampaikan tadi, kurang lebih 138 hektar. Setelah kita plotting, kita coba analisa, ternyata sebagian itu besar itu sudah bersertifikat, 60% bahkan itu sudah bersertifikat. Itu hasil analisa kita sementara, 40% yang belum. Hanya kan teman-teman dari Bunggos ini kan mereka tidak puas. Mereka ingin, kenapa itu bisa terbit, mereka ingin dibuka data-datanya, itu yang tidak bisa kami lakukan. Kami, saya bilang, hanya bisa memberikan informasi sebatas itu. Itu menjadi bahan untuk misalnya kalau mereka mau ke jenjang yang lebih tinggi, dalam artian misalnya kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, kan masih ada jalur PT UN, ada jalur pengadilan negeri, silakan gitu kan. Artinya itu bisa dibuka kalau jalur iya, itu bisa kita buka. Bahwa misalnya kemudian hari ini kan masih pendudukan di lokasi itu. Ya, saya kira ya sebenarnya menjadi perhatian besar sebenarnya dari tingkat Forkopimda juga ini, karena dari Forkopimda sudah beberapa kali rapat dan belum, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin sudah ada keputusan kira-kira apa langkah yang akan dilakukan, keputusan yang akan dia lakukan. Kalau memang misalnya itu ada murni perdata, maka akan disorong ke pengadilan, ya kan. Kalau memang ada unsur pidananya, mungkin itu ya silakanlah dari APH yang bisa ini kan, masih ada unsur. Jadi artinya Dinas Pertanahan menunggu. Kalau kita sifatnya ini hanya membantu memberikan informasi, data terkait lokasi yang mereka klaim yang 158 hektar itu. Jadi dikatakan tadi sekitar 70%. 60% sudah sertifikat, data sementara. Itu dikuasai oleh warga di sana yang menuntut atau dikuasai orang lain, Pak? Dikuasai yang orang lain. Dikuasai orang lain, kemudian juga tidak menutup kemungkinan masih bisa akan ada lagi, karena kan saya bilang tadi mungkin ada sertifikat lama yang kita belum deteksi, karena sekarang kita sudah mengarah online ini. Artinya Pak, bukankah itu bisa data itu saling terjadinya tumpang tindih? Kalau tumpang tindih sertifikat saya pastikan tidak ada. Berarti sampai dengan hari ini tidak ada tumpang tindih sertifikat di sini. Artinya 40%, 60% ini sertifikat pertama yang terbit. Ya, kalau data kita hari ini yang kita bisa deteksi sampai hari ini belum ada yang datang bilang tumpang tindih sertifikat, belum ada yang datang ke kami ya. Kecuali itu mungkin kalau ada misalnya, saya juga punya sertifikat di situ atau apa, ya silakan dia datang. Kalau memang dia merasa punya sertifikat di dalam area yang itu, ya silakan datang. Coba dia tunjukkan di mana, kita coba plotting, supaya kita pastikan, kita petakan, kita pastikan, ada terjadi tumpang tindih atau tidak. Tapi sampai dengan hari ini, sejak bergulirnya masalah ini belum pernah ada. Jadi kami berasumsi bahwa belum ada, tidak ada tumpang tindih di situ. Apa pesan Bapak dan himbauan Bapak? Himbauan saya, ya saya kira namanya semua persoalan itu hal biasa ya. Semua persoalan itu saya pikir harus diselesaikan secara bijak, dengan kepala dingin. Jangan sampai terjadi, janganlah dihindarilah misalnya potensi-potensi konflik, karena teman-teman atau yang ada hari ini di lokasi yang diduduki oleh teman-teman kita dari Bunggos ini juga adalah keluarga kita juga, saudara kita juga, yang notabene mereka juga tidak mungkin ada di situ kalau mungkin tidak ada hubungan hukum. Jadi mungkin perlu yang bijaklah diselesaikan, tidak bisa secara cepat-cepat kemudian harus memaksakan segala sesuatunya. Kalau memang tidak selesai secara baik-baik, ya kan ada proses hukum, silakan menempuh jalur hukum. Dalam unjuk rasa tersebut, warga yang mengatasnamakan Aliansi Kerukunan Rumpun Keluarga Bunggosu ini juga berunjuk rasa di kantor Bupati Konawe dan Polres Konawe. Unjuk rasa ini terkait sengketa lahan yang terjadi di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wanggeduku, Kabupaten Konawe. Seorang orator masa aksi tersebut, Sumantri, dalam orasinya mengatakan,
Pihaknya memiliki bukti berupa warka, pajak bumi dan bangunan PBB serta alasat lahan tersebut. Pihaknya meminta agar penyelesaian sengketa lahan ini dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin hari Kamis kita sudah tidak lanjut melalui rapat berkepimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Demikian melaporkan. tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak dan yang tidak, tapi lembaga pengadilan yang akan berhak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku sesuatu daerah tetap mengawasi pengurus A sampai Z dari masalah yang berlarut-larut sampai hari ini. Kami capek juga Pak, kursi ini bukan hanya ingin diurus Pak. Tolong dipahami Bapak Ibu sekalian ya, kami tidak tinggalkan begitu saja masalah ini. Hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Saya minta Bapak Ibu sekalian tenang, karena kita uruskan masalah apa yang bisa kita sampaikan oleh pemerintah daerah ini. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang ke tempat kami. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Mari kita kondisikan bahwa Konawe bisa mengatasi, bisa mengurus daripada masalah ini. Bagaimana Bapak Ibu? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini secara adil dan bijaksana agar ada hak-hak saudara saya yang dari Kelurahan Bunggosu dikembalikan dengan sesuai aturan yang berlaku. Oke? Seperti gerakan kami hari ini sehingga gerakan kami dapat terlaksana dengan baik. Penegak hukum di negeri ini yang arif dan bijaksana tentunya pasti jernih, jelas menyampaikan. Apakah benar pada saat penerbitan itu tidak ada lokasi yang lebih, tidak ada yang punya, maksudnya tidak ada perjuangan, nah, seperti itu. Ya, kalau umpamanya Bunggosu dipertanyakan kenapa nanti Bapak 2005 itu kan mereka turun ternyata lokasi itu sudah tercetak sawah, begitu Pak. Soalnya ini nanti kalau kita mengambil namanya histori singkatnya kenapa sampai di Panten ini. Nah, pada saat itu sempat kosong ya pada saat banjir itu. Banjir itu ya, tidak ada habis lagi di situ. Selama kami di lapangan kurang lebih 2 bulan, terus terang suka tidak suka pasti kita banyak tekan psikologi. Nah, dan terus terang kami rasakan bukan dari pihak yang di sebelah terkena, dari pihak keamanan. Mohon maaf saya harus sampaikan. Artinya di sini kita butuh netralitas dari kita, karena ini dalam proses hukum ya kita sama-sama nyaman lah. Dari pihak kami juga Rumpun Bunggosu tidak melakukan apa-apa, dan pihak yang sebelah juga tidak melakukan apa-apa seperti itu. Sampai kita menunggu keputusan dari Forkopimda. Saya kira begitu saja. Bapak saling menanggapi ketika Pak Kasatria bersama kami turun di lapangan mendampingi, terus sudah bahwa itu yang paling benar. Tidak Pak, karena setiap warga negara berhak mendapatkan haknya. Mereka melapor tanah saya di sini, berarti kalau kita tidak turun di lapangan, kita tidak tahu yang mana yang mereka laporkan. Karena ini kan luas 105. Jadi kita harus turun, kita harus panggil orang mengelola pertanahan proses lagi bukan 2 minggu. Kalau tidak turun orang pertanahan, mengambil titik. Dan kedua, mungkin bapak-bapak setiap melihat itu setiap hari ada dari Polsek ambil gambar, itu adalah laporan Kamtibmas. Laporan Kamtibmas kami kepada pimpinan yang lebih tinggi ke Polda bahwa situasi sampai saat ini alhamdulillah aman terkendali karena masyarakat sadar dan taat hukum. Adapun nanti masalah yang menyatakan benar dan tidak itu kan mungkin melalui pengadilan atau besok selesai Forkopimda kegiatan dinyatakan sudah selesai. Dan perlu kita pahami kalau mungkin beberapa ini waktu ini berjalan karena mungkin sudah ada agenda-agenda sebelumnya yang memang tidak bisa dihindari, sehingga kita mencarikan solusi. Buktinya kemarin kita sudah adakan pertemuan, tapi tetap juga ada yang tidak bisa dihindari. Contoh kepala pengadilan tidak bisa karena ada pikul. Dari situ yang hanya dilaporkan sekian hektar, ternyata yang ada sertifikatnya setelah diterojek semua hanya 1,2. Jadi itulah yang memang perlu yang disampaikan. Rumpun Bunggosu, saya selaku kuasa hukum, pada prinsipnya Rumpun Bunggosu
bersikuku bahwa lokasi di Desa Dawi-Dawi sesuai plotting BPN tertanggal 4 November 2021 bahwa yang direkomendasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe beserta jajaran oleh Komisi 1 itu keluarlah hasil plotting penunjukan daripada rumpun Bungosu dan sah bahwa titik koordinat itu sudah benar bahwa itu lokasi dari rumpun berdasarkan warkah, tanah, alasak dan lain-lain di mana sampai detik ini per 2020 kemarin PBB mereka masih lunas, artinya masih membayar pajak ke negara. Nah, itulah dasar-dasar hukum legalitas ya. Kemudian mereka bersikuku, kemudian saya selaku kuasa hukum diangkat untuk mempertahankan legalitas mereka ini. Nah, ternyata ironisnya lokasi ini tidak pernah ditinggalkan. Hanya kronologi sedikit saya berikan kepada publik, media dan para penegak hukum selama ini bahwa rumpun Bungosu tidak turun mengklaim atau menyerobot. Ya, tidak pernah menyerobot. Kenapa? Karena lokasi mereka resmi dan sah secara hukum perdata. Dalam pidana tidak ada sisi pidana dari rumpun untuk kemudian dikatakan menyerobot. Kenapa? Karena mereka punya legalitas. Nah, sekarang ada asumsi yang muncul terbaru. Kenapa kami katakan asumsi? Karena sampai detik ini terindikasi 58 sertifikat hasil plotting BPN kemarin ini belum di-clear. Siapa-siapa sebenarnya, dari mana orang-orang ini sebenarnya memiliki sampai bersertifikat tanah-tanah tersebut. Ini sampai sekarang belum clear, sehingga Bungosu masih menduduki lokasi tersebut dan bahkan akan bertahan seterusnya karena memang mereka punya hak. Lokasi ini tidak pernah ditinggalkan, intinya hanya pernah banjir 2000 sampai 2006 sehingga rumpun ini tidak bisa mengolah sementara, tapi pajak mereka masih jalan. Begitu mereka turun 2007 dan seterusnya untuk mengolah, ternyata sudah dibuat percetakan sawah dan diduduki ternyata sertifikat di atas. Makanya Kepala BPN kemarin pada saat rapat Forkapinda menyampaikan bahwa indikasi itu bertambah lagi menjadi 96. Itulah menjadi ironis hari ini 58 sertifikat pun ini yang clear ini 150 ini 150 hektar ini 2 hektar itu di-clear kemarin bahwa bertambah lagi, muncul lagi sertifikat baru. Nah, ironisnya sampai detik ini Kepala BPN tidak berani mengatakan bahwa sertifikat ini sudah mutlak mereka yang berhak. Beliau hanya menyatakan bahwa sertifikat ini memang dikeluarkan oleh BPN Konawe. Tapi mereka tidak berkesimpulan kemarin, tidak berani menyatakan bahwa pada saat rapat Forkapinda melalui Pak Sekda kemarin, ada Pak Kapolres dan dari Kejari Unaha bahwa sebagai Kepala BPN tidak berani menyatakan bahwa sertifikat ini adalah sudah sah sebagai pemilik. Tapi mereka membenarkan bahwa terbitnya sertifikat ini dari BPN Konawe. Ya. Ada berapa luasannya yang di? Kalau untuk sesuai plotting penunjukan dari rumpun Bungosu 150,2 hektar. Itu dikuasai berapa kakak, Pak? Itu terdiri dari sesuai sket rumpun karena pada tahun 1978 ini pemerintah juga yang membawa rumpun ini turun di Desa Dawi-Dawi dan cikal bakal Desa Dawi-Dawi dari rumpun Bungosu lah ini sehingga muncul itu namanya Desa Dawi-Dawi dan ditunjuk saudara Nurul pada saat itu dan itu sampai sekarang alhamdulillah Desa Dawi-Dawi masih ada dan sudah berkedudukan sebagai Kecamatan Longgeduku. Ini Camat Pabotobi zaman 1978 Pak Haji Almarhum Muljabar orang tua kita menurunkan sekitar sesuai sket ini ya, sesuai sket 86 orang. 86 kakak maksudnya dari rumpun Bungosu, bukan warga Bungosu, bukan Desa Bungosu. Rumpun Bungosu, masing-masing pemilik ada tertera sketnya, data-data yang ini nanti kami sampaikan media supaya lebih berimbang. Nanti di cross check ini hasil plotting, kemudian kronologis 78, kemudian muncul mereka punya PBB tahun 85, IPEDA dulu namanya, sampai sekarang lunas. Hanya perlu dipahami teman-teman media halayak bahwa sampai detik ini yang menjadi ironis, kenapa sampai pajak ya rumpun Bungosu ini dibayar mantan camat Longgeduku. Setelah banjir itu? Setelah banjir itu dibayar oleh mantan camat Longgeduku, dalam hal ini Pak Asnadin. Itu yang kami indikasikan kemarin laporan di Polres Konawe bahwa ada indikasi mafia tanah di Kecamatan Longgeduku. Termasuk kerjasama seorang kepala desa namanya Amrin yang menyembunyikan DHKP, Kohir, daftar ketetapan wajib pajak. Di situ akan muncul semua tertera. Sampai sekarang ini beliau belum serahkan secara resmi. Itu yang sampai detik ini sehingga masih tabu nama-nama pemilik Bungosu. Nah, ini bukti-bukti pajak ya. Pajak ini di sini bukan kepemilikan. Kita tidak berbicara kepemilikan hari ini. Kita berbicara legalitas. Legalitas penguasaan fisik lokasi itu. Siapa yang duluan? Ya toh? Siapa yang duluan? Kalau sertifikat bisa diterbitkan hari ini. Di atas meja bisa terbit 1000 sertifikat. Tapi ingat, sertifikat bukan segala-galanya di negara ini untuk tidak bisa dibatalkan. Pak, dengan pertemuan tadi Pak, apa Bapak tekankan dan harapkan kepada pihak BPN dalam BPN Konawe, Pak? Iya, terima kasih. Kami prinsipnya menyampaikan Kepala BPN Konawe untuk tetap profesional, dalam artian profesional, jangan terlalu mudah untuk menjustis bahwa sertifikat